technical meeting kompetisi matematika dinamika 27 pada sore hari ini. Shalawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena atas yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Selanjutnya saya selaku MC pada hari ini tidak lupa untuk menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman karena telah meluangkan waktunya untuk menghadiri technical meeting pada sore hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga acara inti, yang keempat doa, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita membuka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Eka. Kepada Eka disilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi fis samaa'i ilahu wa fil ardi ilah. Wa huwal hakimul alim. Wa tabarakallazi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmu sa'ah wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Eka atas tilawahnya. Semoga yang mendengar wabil khusus yang membaca mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Yunda Dika dan Yunda Novita selaku koordinator dan sekretaris koordinator kompetisi matematika dinamika 27. Kepadanya disilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak, kecil udah. Bang, harus fokus dulu. Oke, let's go. Halo. Di sini saya izin menyampaikan beberapa poin terkait tentang lomba kompetisi matematika. Untuk yang pertama itu ada juri. Untuk juri tingkat SMA itu ada Dr. Fitriani SSI MSc dan Ibu Widiarti SSI MSc. Untuk juri SMP itu ada Ibu Fitriana Hasnani SSI MSc dan Ibu Misgiati SPD MSI. Dan untuk juri SD itu ada Ibu Siti Lailatul sama SPD MSI dan Bapak Dr. Agus Sutrisno SSI MSI. Nah, untuk timeline-nya sendiri itu penyisian dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2026, semifinal dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2026, dan final itu dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2026. Untuk tempat pelaksanaannya sendiri, untuk penyisian itu kita online via Zoom meeting dan juga menggunakan Google Classroom. Untuk semifinalnya, SD itu di R3 Gedung Jurusan Matematika, SMP R2 Gedung Jurusan Matematika, SMA R1 Gedung Jurusan Matematika. Dan kemudian untuk babak finalnya itu SD dilaksanakan R3 Gedung Jurusan Matematika, SMP R2 Gedung Jurusan Matematika, dan SMA R1 Gedung Jurusan Matematika. Untuk rayonnya, itu yang pertama ada rayon Bandar Lampung meliputi daerah Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Rayon Metro meliputi Kota Metro, Lampung Timur dan Lampung Tengah. Rayon Pringsewu meliputi Pringsewu, Pesawaran dan Tanggamus. Rayon Tulang Bawang meliputi Tulang Bawang Barat, Lampung Utara dan Mesuji. Rayon Lampung Barat itu meliputi Lampung Barat, Waikanan dan Pesisir Barat.
Untuk pengisian sendiri, SD itu dilaksanakan tesnya itu bersifat tertulis, terdiri dari 15 soal pilihan ganda dan 10 soal isian singkat. Untuk SMP itu bersifat tertulis juga, terdiri dari 15 soal pilihan ganda dan 10 soal isian singkat. Dan SMA terdiri dari 15 soal isian singkat dan 10 soal uraian. Untuk materinya sendiri, SD itu ada bilangan, aritmatika, geometri sederhana, dan juga statistika sederhana. Sedangkan SMP itu terdiri dari bilangan, aritmatika, geometri, dan statistika dan peluang. SMA itu aljabar, geometri, kombinatorika, dan teori bilangan. Untuk eliminasi resultnya, SD itu 1 peserta dengan nilai terbaik pada setiap rayon dan atau 15 peserta dengan nilai terbaik selampung berhak mengikuti babak semifinal. Untuk SMP dan SMA sama juga, terdiri dari 10 soal isian singkat dan 5 soal uraian. SMP 10 soal isian singkat dan 5 soal uraian, dan juga SMA 10 soal isian singkat dan 5 soal uraian. Untuk elimination resultnya, SD itu 5 peserta dengan nilai terbaik lolos ke babak final, dan apabila terdapat nilai yang sama, maka peserta dengan nilai uraian tertinggi berhak mengikuti babak final, dan apabila masih terdapat nilai yang sama, maka peserta tersebut berhak mengikuti babak final. Untuk SMP dan SMA sama. Untuk babak final, SD itu tes bersifat tertulis, terdiri dari 5 soal uraian dan lisan, presentasi dengan bobot nilai, penilaian tulis itu 60% dan presentasi 40%. Untuk SMP dan SMA juga sama. Untuk bobot nilai, bobot skor yang diberikan untuk masing-masing soal penyisian dan semifinal untuk pilihan ganda itu benar salah -1, tidak menjawab 0, salah menjawab 0. Untuk bobot skor yang diberikan untuk masing-masing soal final itu tulis, uraian itu benar 12, salah 0, tidak menjawab 0. Presentasi itu nilai maksimal presentasi itu dress code bagian juga dan juga untuk babak final itu menggunakan seragam khas sekolah masing-masing. Untuk teknis perlombaan sendiri, babak penyisian itu dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting dan Google Classroom. Peserta yang memasuki room Zoom Meeting harus menggunakan format nomor peserta underscore nama peserta. Nah, kemudian memilih breakout room yang tingkatan ketika sudah dipersilakan oleh panitia. Waktu reconnecting diberikan 10 menit. Jika lebih dari waktu reconnecting tersebut, maka dianggap gugur. Apabila peserta mengalami keterlambatan join, tidak ada penambahan waktu pengerjaan. Peserta mengumpulkan jawaban dalam format PDF melalui Google Classroom dengan format nomor peserta, nama peserta, underscore kode soal. Diberikan tambahan waktu 7 menit untuk scan dan upload jawaban dengan batas waktu 3 menit untuk peserta yang terlambat mengumpulkan jawaban. Untuk babak semifinal, peserta 15 menit sebelum acara pembukaan dimulai. Peserta wajib menyiapkan syarat registrasi dalam bentuk hard file, print, atau fotokopi. Peserta datang ke meja registrasi lalu menyerahkan syarat-syarat yang telah diberikan dan mengisi daftar hadir. Peserta menuju ruangan pembukaan. Setelah pembukaan acara, peserta diharapkan berada di lingkungan gedung jurusan Matematika FMIPA Unila 15 menit sebelum perlombaan dimulai. Peserta memasuki ruangan setelah dipersilakan oleh panitia. Pengerjaan soal diawasi oleh 2 orang panitia. Waktu pengerjaan soal itu 20 menit. Peserta yang datang 16 pembukaan dimulai. Peserta wajib menyiapkan syarat registrasi dalam bentuk hard file, print, atau fotokopi. Peserta datang ke meja registrasi lalu menyerahkan syarat-syarat yang telah diberikan dan mengisi daftar hadir. Peserta menuju ruangan pembukaan. Setelah pembukaan peserta diharapkan bertambahan waktu.
Setelah mengerjakan tes tertulis, peserta dipersilakan untuk berada di ruang tunggu yang telah disediakan panitia. Peserta melakukan presentasi selama 15 menit dan dilanjut sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dengan dosen juri selama 5 menit. Peserta yang sudah melakukan presentasi dilarang berinteraksi dengan peserta lainnya. Untuk tata tertibnya sendiri, itu ada peserta mengenakan seragam sekolah masing-masing dengan rapi. Peserta wajib mencantumkan nomor peserta saat babak penyisian dan menggunakan kartu peserta atau name tag saat semifinal dan final. Peserta dilarang ke kamar mandi saat tes berlangsung. Peserta dilarang makan saat tes berlangsung. Peserta dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan. Peserta dilarang menggunakan alat bantu pada saat tes. Peserta dilarang menggunakan catatan dalam bentuk apapun pada saat tes. Peserta dilarang bekerja sama dengan orang lain pada saat tes. Peserta yang melanggar poin 4 dan 5 dikenakan teguran dari panitia pengawas. Peserta yang melanggar poin 6, 7, dan 8 akan dinyatakan didiskualifikasi. Babak penyisihan dilaksanakan melalui Zoom meeting. Bagi peserta yang terlambat mengerjakan soal dari waktu yang ditentukan, tidak ada penambahan waktu. Peserta diwajibkan menggunakan pena berwarna hitam untuk menjawab soal. Peserta diperkenankan untuk menggunakan kertas HVS untuk mengisi jawaban. Peserta diwajibkan menulis nama peserta dan nomor peserta Screenshot aja, Bang. Yang teks-teks itu. jawaban. Peserta untuk soal. Waktu pengerjaan soal babak penyisian selama 120 menit plus 7 menit untuk scan dan upload jawaban. Peserta yang terlambat mengumpulkan jawaban akan dikenakan pengurangan poin sebanyak 2 poin per menit dengan batas selama 3 menit. Apabila peserta terlambat mengumpulkan jawaban dan tidak dapat diganggu-gugat. Bagi peserta yang belum memenuhi persyaratan administrasi, dinyatakan tidak dapat mengikuti perlombaan. Baik, sekian presentasi atau pembahasan singkat mengenai lomba kompetisi matematika. Saya kembalikan ke MC. Mbak, dengerin tuh tanya jawabnya. Dek, injak-injak kamu, Dek. Dek. Injak-injak kamu. Badan juga enak banget. Udah di screenshot. Yeay. Acara selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, diminta kepada para peserta untuk mengisi presensi di chat. Mana? Untuk waktunya sampai pukul 15.40. 12.40. Aja tulis apa? Teks Mengisi apa? itu. Sorry. Yun, ini
Untuk bukti absensinya boleh di SS aja Zoom-nya. Tuh. Halo Kak, sudah bisa bertanya kah? Ibu, mohon Halo, maaf, diisi absennya dulu. Sudah isi absen Kak. Iya kan, sampai jamnya kan 15.40 Ibu. Iki sedikit itu tak? Benar itu. Eh, Setelah 15.40 nanti kami jawab pertanyaannya ya Ibu.
Ngadep ke depan, bukan miring. Ya nggak nunduk loh, seolah-olah ini duduk kamu, duduk. Duduk. Bagus amat sih sepatunya. Sana lagi. Udah selesai. Itu masih ada Untuk bukti absen itu boleh dari SS Zoom ini ya semuanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Dan kita oke Mbak. Mbak, Assalamualaikum. Halo, Mbak Panitia. Hah? Cara siapa? Iya. Iya Ibu. Mbak, untuk penjelasannya mohon biar nggak usah terlalu cepat-cepat Mbak penjelasannya, biar kami paham gitu Mbak. Soalnya suaranya juga putus-putus gitu, terus penjelasannya terlalu cepat, jadi banyak yang ketinggalan untuk info-infonya. Mohon maaf Bu, ya, untuk PPT nanti akan kami share ke grup. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Ibu. Boleh itu Kak, sudah ada pertanyaan di ke kolom chat Kak. Pertanyaannya itu kita angkat tangan atau Kakak jawab yang dari pertanyaan kolom chat Kak? Untuk pertanyaannya bisa di kolom chat ya Bu. Itu kan sudah ada beberapa yang tanya Kak, boleh dijawab aja Kak sambil nunggu. Terima kasih.
Iya, ini sudah 15.40 ya. Sesuai, bahkan sudah lebih 15.44. Bisa langsung dimulai saja tanya jawabnya. Izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama, untuk level SD yang paralel itu hingga kelas 6. Iya, Bu. Untuk tingkat SD itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu digabung. Oh iya Kak, berarti nggak ada level ya Kak? Soalnya rata ya. Kalau daftar anak kelas 1 tetap dapat soalnya yang paralel ya dari 1 sampai kelas 6 ya Pak Kak materinya. Iya, betul, Bu. Untuk pertanyaan kedua, mekanisme melakukan pengumpulan jawaban di Google Classroom itu nanti kami dari panitia menyediakan video tutorial untuk mengumpulkan jawaban di Google Classroom-nya. Nanti akan kami share ke grup, Bu. Bapak, Ibu, dan teman-teman. Halo Kak, boleh tanya sesuatu langsung? Karena kalau diketik agak sulit, agak panjang. Iya, boleh, Kak. Silakan. Ya, saya tempo hari sudah nanya ke panitianya untuk mengantisipasi kecurangan dalam bentuk ada orang pihak yang nge-zoom ke layar siswa, terus screenshot nanya AI dan tinggal teriakin ke siswa. Itu gimana? Katanya nggak boleh mute ya nanti ya. Apakah bisa konsisten? Itu Kak, kira-kira. Ininya hilang. Baik, sebelumnya izin menjawab, Kak, untuk mekanisme kegiatan Zoom-nya itu, nanti tata letak HP, kan itu nanti menggunakan 2 device, 1 HP, 1 laptop. Untuk laptop itu digunakan untuk mengakses Google Classroom, untuk mengakses soalnya. Dan dari panitia itu memberikan ketentuan untuk laptop itu kecerahan laptopnya itu di-full-kan. Kemudian untuk HP, tata letaknya itu harus di bagian yang bisa mencakup semua di sekelilingnya. Dan untuk nggak di-mute itu, ya benar Kak, nggak di-mute, sehingga dari peserta itu harus memastikan bahwa kondisi sekitar itu harus kondusif, sehingga tidak mengganggu jalannya pelaksanaan penyisian tersebut. Oke, baik, cukup Kak. Terima kasih. Intinya berarti tidak akan kedengeran ya kalau ada yang teriak, misalnya nyebutin jawabannya. Iya. Baik, baik. Oke, terima kasih banyak. Menjawab pertanyaan untuk penilaian isian singkat, kalau benar nilainya berapa? Itu untuk isian singkat, kalau benar nilainya 5, kalau salah 0, dan tidak menjawab itu 0, Kak. Izin Kak, isian singkat ini berarti pakai cara ya Kak? Karena kalau dilihat dari Google Classroom-nya dan harus memfoto lembar jawaban menggunakan PDF dan diupload, itu berarti anak-anak itu
maupun baik pilihan ganda maupun isiannya itu di kertas, lalu di-scan, lalu di-upload gitu ya. Seperti mahasiswa-mahasiswa ujian online ya. Gitu ya, Kak? Iya, seperti itu, Ibu. Berarti nanti apakah orang tua itu boleh bantu nge-scan-nya, Kak? Karena kan ini saya baru tahu juga nih kalau ternyata levelnya itu nyampur dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 3, jadi belum pernah tuh ikut lomba begini yang pakai scan-scan begini, Kak. Biasanya mereka ngisi ABC-an, isi ABC, lalu uraian itu mereka tulis jawabannya aja kalau secara online. Jadi ini adalah lomba pertama dia yang online, tapi seperti eh, ujian mahasiswa yang online itu, yang di-scan seperti ini. Jadi apakah boleh dibantu nge-scan atau gimana, Kak? Karena pasti kelihatan nanti kita nge-scan terus kita bantu upload itu pasti kelihatan di kamera sih, Kak. Baik, izin menjawab, Bu. Untuk itu boleh dibantu men-scan, tapi tidak boleh di-mute. Oke, thank you, Kak. Baik, terima kasih. Kak, mohon maaf sebelumnya, boleh tanya? Boleh, Kak? Iya, menyambung dengan pertanyaan yang Ibu tadi, kan tadi yang Ibu tadi sampaikan bahwa yang tadi Kakak juga jawab bahwa anak-anak itu kan nanti anak-anak itu kan tadi menjawab pertanyaan, menuliskan jawaban mereka di lembar kertas gitu ya, Kak ya. Dan itu nanti di-scan dan lain sebagainya itu dikirim. Nah, ketentuannya ada nggak ya, Kak, terkait dengan kertas yang digunakan ataupun apa yang harus ditulis dalam kertas tersebut berikut dengan nama ataupun lain sebagainya. Terus yang kedua, ini terkait dengan babak penyisihan ya, Kak ya. Ini kan ada perubahan terkait dengan babak penyisihan. Itu kenapa ya, Kak? Maksud dalam artian kan setiap satu rayon diambil satu peserta nih. Nanti akan dikumpulkan di semifinal ada beberapa rayon dari jumlah peserta yang mengikuti gitu. Itu alasannya kenapa, Kak? Adanya perubahan terkait dengan sistematika perlombaan khususnya untuk di babak penyisihan. Terima kasih. Sebelumnya izin menjawab ya, Pak. Untuk pertanyaan pertama itu ketentuan peserta menjawabnya itu menggunakan kertas HVS. Nah, untuk ketentuan-ketentuan lainnya itu bisa dibaca di buklet yang sudah disediakan. Oke, baik, Kak. Terkait dengan pertanyaan kedua bagaimana, Kak? Sebelumnya izin bertanya, Kak, untuk perubahannya itu maksudnya perubahan kenapa penyisiannya dijadikan online atau yang
maju ke babak finalnya itu berkurang atau bagaimana, Kak? Iya, kan di grup itu disampaikan ya Kak ya, bahwasanya untuk babak semifinal, maksudnya kalau misalkan di babak penyisihan itu ada apa namanya diambil untuk ke semifinal itu setiap rayonnya itu 1 ya Kak ya? Atau bagaimana sih? Untuk di babak menuju ke babak semifinal dari babak penyisihan itu diambil berapa peserta gitu Kak terkait dengan jumlah yang akan masuk ke babak semifinal nantinya. Karena di sini kan kami juga ingin menginformasikan bahwa terdapat perubahan pada penentuan siswa yang masuk ke babak semifinal, dikarenakan ada satu dan lain hal di informasi di grup. Sebelumnya izin menjawab ya Kak untuk informasi di grup yang sudah disampaikan, itu maksudnya satu peserta dengan nilai terbaik di setiap rayon itu akan berhak masuk ke babak final dan 15 peserta dari seluruh rayon dengan nilai tertinggi itu berhak masuk ke babak semifinal tersebut Kak. Jadi untuk babak semifinal itu ada 20 peserta per jenjang. Seperti itu. Oke, baik. Kak, terima kasih ya. Izin bertanya, Kak. Halo, Kak. Izin bertanya, Kak. Baik, silakan Ibu. Menyambung masalah yang di mute tadi, Kak. Kan kami juga sering ikut lomba online. Ada nggak ketentuan khusus dari panitia, teguran atau diskualifikasi untuk peserta yang melakukan mute, Kak? Karena kan ini rentan terhadap apa ya, untuk kejujurannya lah gitu, Kak. Ada nggak ketentuan khusus dari panitia? Sebelumnya izin menjawab Ibu, dari panitia itu akan melakukan teguran ketika sudah melebihi 3 kali teguran dan masih saja melanggar, itu nanti akan didiskualifikasi. Oh ya, terima kasih, Kak. Baik, sama-sama Ibu. Izin bertanya, Kak. Saya Abdullah Sakif, orang tuanya. Kebetulan tadi pas presentasi itu kurang jelas karena di sini putus-putus. Nah, ketika saya masuk lagi, itu kok ada scan itu yang di-scan apa ya, Kak? Apakah jawaban anak itu di-scan atau memilih option pilihan ganda saja seperti layaknya orang ujian itu? Biasanya kan kalau orang ujian ya ujian-ujian aja gitu. Ada pilihan gandanya dijawab, kalau esai ya dijawab angkanya. Yang dimasuk scan tadi apa? Untuk anak SD apa enggak kesusahan gitu kalau sistemnya scan-scan gitu. Nah, kebetulan kan kami itu ikut tahun kemarin. Itu luring ya Pak, ya Kak ya gitu. Nah, kenapa nggak luring aja loh Kak? Kayaknya kalau SD lebih mudah luring deh. Makasih Kak. Baik, sebelumnya izin menjawab ya Ibu. Untuk scan itu nanti dari peserta setelah mengerjakan soal penyisihannya itu melakukan scan jawaban yang telah dikerjakan tadi, baik jawaban pilihan ganda, isian maupun uraian. Nah, scan-nya itu untuk tadi kan sudah ada yang bertanya bahwa untuk anak SD apakah nanti kesusahan atau tidak, nanti dapat dibantu oleh orang tuanya untuk scan, tetapi tidak boleh di-mute. Kemudian hasil scan tersebut nanti dikirimkan ke Google Classroom, seperti itu Ibu. Jadi kalau bayangan saya berarti gini ya Kak ya, soalnya ada di layar komputer, kita jawabnya di kertas, udah selesai baru kita scan pakai cam scanner kan kalau kita karena di rumah pastinya nggak ada scanner ya. Gitu ya Kak ya? Betul Iya, Kak? betul Ibu. Betul sekali Ibu. Tidak dengan cara, hanya jawaban akhirnya aja. Nah, untuk
SD itu kan ada soal pilihan ganda dan isian. Untuk pilihan ganda itu hanya jawabannya saja. Misalkan untuk nomor 1 itu jawabannya A, hanya ditulis A dan seterusnya. Dan untuk isian singkatnya itu dengan menggunakan caranya Ibu. Baik, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum, Kak. Izin tanya boleh nggak, Kak? Boleh, Kak? Nah, itu kan keterangannya di babak final itu disuruh membawa kartu pelajar atau kartu rekomendasi dari sekolah. Itu kartu pelajar itu name tag aja nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa, boleh nggak, Kak? Bisa diulangi, Kak? Kan itu waktu di babak final itu disuruh bawa kartu pelajar atau kartu rekomendasi. Nah, itu kartunya boleh nggak bawanya name tag? Maksudnya name tag yang ID nomor card. ID card nomor peserta itu atau Kak? Dari sekolah? Oh, dari sekolah. Bisa, Kak? Oh, oke, makasih, Kak. Kak, izin bertanya, Kak. Halo? Ya, silakan, Kak. Yang pertama, Kak, kalau tidak ada laptop, apakah boleh menggunakan tab? Terus yang kedua, itu maksudnya rayon itu gimana ya, Kak? Emang SD ini ada rayon-rayonnya apa gimana sih, Kak? Nggak paham loh. Makasih. Izin mau bertanya, Kak. Kalau pakai handphone, scan-nya kayak mana ya? Tes. Halo, Kak. Kok ngilang, Kak? Ya, sebelum izin menjawab ya, Kak. Untuk pertanyaan yang pertama itu jika tidak ada laptop, apakah boleh pakai tab? Boleh, asalkan tingkat kecerahannya itu full, Kak, dan terlihat bahwa anaknya itu tidak membuka apa-apa selain membuka soal-soal tersebut. Nah, untuk rayon itu kan pembagian wilayah. Wilayah 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Nah, itu untuk mempermudah pengambilan peserta yang lolos ke babak semifinal maupun finalnya, Kak. Seperti itu. Kak, maksudnya wilayah itu kayak mana, Kak? Kan di grup itu kan misalnya yang di grup yang KMSD. Nah, itu kan terkumpul misalnya saya lihat di grup itu ada 80 orang, mungkin 80 siswa yang ikut. Nah, terpisah rayonnya, itu bagaimana ya memisahkannya? Maksudnya karena di pendaftaran pun tidak ada pemilihan rayon atau bagaimana? Atau misalnya, per kota, misalnya kayak ada metro atau cabang apa gitu kan, kabupaten apa, tapi pendaftaran kemarin kan tidak ada bagian rayon-rayonnya. Itu berdasarkan apa ya pembagian rayonnya? Dan yang menentukan rayon itu dari panitia atau bagaimana? Karena kan, kalau misalkan dari, panitia harusnya kan per rayon itu maksudnya adil gitu loh, ada yang 5, ada yang, misalnya 10, 10, 10 gitu, atau 20, 20, 20 gitu.
Karena kan nggak imbang kalau misalkan rayon misalnya, rayon A gitu kan, itu lebih dikit pesertanya dibanding rayon B, rasanya nggak ceng menurut saya gitu. Jadi, berdasarkan apa pemilihan rayon itu dan apakah panitia yang menentukan atau bagaimana gitu? Makasih. Sebelumnya izin menjawab ya Kak, itu sudah ketentuan dari panitia dan dari tahun ke tahun juga sudah ada rayon dan rayonnya itu dibagi menjadi 5 yang seperti saya sebutkan tadi. Dan di link pendaftaran juga ada rayon Kak di formnya itu. Iya, ya itu tadi kota. Yang di kota, Bandar Lampung. Kak, rayonnya itu apa sih? Maksudnya kota ya? Bandar Lampung, Metro gitu ya? Oh ya. Nah, saya sebutkan kembali Kak, untuk yang pertama itu ada rayon Bandar Lampung, itu meliputi daerah kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Rayon Metro itu kota Metro, Lampung Timur dan Lampung Tengah. Rayon Pringsewu itu Pringsewu, Pesawaran dan Tanggamus. Rayon Tulang Bawang itu ada Tulang Bawang Barat, Lampung Utara, Mesuji. Dan yang terakhir rayon Lampung Barat itu ada meliputi Lampung Barat, Waikanan dan Pesisir Barat. Berarti itu, tergantung letak, sekolahnya ya, Kak? Ya takutnya ada kecurangan misalnya dia tinggal di Bandar Lampung tapi mungkin karena kabupaten lebih sedikit, jadi dia memilih rayon misalnya di Lampung Selatan atau ini. Berarti tergantung dari SD-nya, apakah dari panitia mengecek gitu kan, misalnya SD-nya di kota tapi dia memilih rayonnya rayon kabupaten mana gitu. Apakah dari panitia melakukan pengecekan itu, Kak? Pesertanya banyak. Iya, tapi buat apa maksudnya? Izin menjawab Kak, dari kami panitia itu mengecek kembali untuk rayon itu. Daripada saingan Jadi dari Imeril. link pendaftaran Tapi yang paling yang sudah disubmit oleh masing-masing peserta Kak. ini rayon Rimeu, tesnya masuk rayon Rimeu. Yang lawannya cek. Soalnya aku pilih apa namanya. Oh, oke Kak, berarti kami percayakan saja kepada panitia ya. Jadi maksudnya tolong dicek kembali, jangan sampai misalnya karena kan peluang dari masing-masing kabupaten itu kan ada yang pendaftarnya dikit kan peluangnya untuk karena diambil per rayon kan tadi peluangnya kan lebih besar gitu. Berarti kami percayakan aja kepada panitia. Makasih ya Kak. SMP 2 sama Ya, SMP sama-sama Kak. jauh rata-ratanya. Tapi kalau paling pintarnya di daerah bisa jadi dicek. Kalau paling pintarnya bisa ada di daerah bisa aja. Tapi kalau rata-rata udah pasti jauh. Masih menangan di kota. Lagi Kak, Daftaran nggak dicek ya? terkait dengan scan tadi Kak, berarti kita butuh 3 device ya Kak ya, bukan 2 device. Ya device. Kan satu laptop untuk melihat soal, satu laptop untuk Zoom, satu laptop lagi, satu laptop, HP ya Zoom ya. Dan untuk cam scanner itu berarti kan harus memindah ke laptopnya, boleh memindah membuka WA web berarti. Sebelumnya izin menjawab. Nah, Untuk berkaitan dengan itu, kan kita menggunakan 2 device, satu laptop dan juga satu HP. Laptop itu digunakan untuk membuka Google Classroom dan HP-nya itu digunakan untuk membuka Zoom dan juga diharapkan dari peserta itu sudah login Google Classroom dari HP. Jadi nanti ketika scan itu bisa melalui HP tersebut, HP yang untuk Zoom tadi, kemudian dikirim lewat Google Classroom yang ada di HP tersebut, Kak. Seperti itu. Kak, sorry Kak, kalau misalkan nggak harus PDF Kak, foto aja gitu Kak, jadi lebih simpel gitu loh. Kalau foto langsung di-upload kan bisa sih misalnya Google itu setahu saya kayak kita pendaftaran pakai foto juga bisa nggak harus PDF.
Apakah harus PDF, Kak? Kayaknya lebih ribet deh kalau PDF. Kan itu handphonenya kita ambil dulu buat yang handphone Zoom, nanti kita foto. Sedangkan panitia kan tidak boleh mute dan harus lihat, misalnya orang tua bantu untuk scan gitu kan. Nah, kenapa tidak foto langsung kirim? Jadi kan lebih cepat gitu, lebih simpel. Nggak harus PDF. Sebenarnya izin menjawab ya Kak, harus PDF karena karena kenapa? Untuk mempermudah panitia dalam pengoreksian soal, dan nanti kan ada waktu tambahan untuk scan dan upload jawaban, yaitu 7 menit dengan toleransi waktu itu 3 menit. Jadi saya rasa cukup untuk mengumpulkan jawaban ke Classroom itu, Kak. Berarti handphone yang untuk Zoom tadi kita ambil dulu ya Kak ya. Berarti kan tidak terlihat ketika kita mau foto atau scan ya Kak Iya. ya. Oke. Iya betul Kak, dan nggak boleh out dari Zoom dan juga nggak boleh di mute. Kak, izin tanya tadi yang untuk masuk ke babak semifinal itu dari masing-masing kota tadi itu berapa, 1 atau 5 yang diambil ya Kak? Izin menjawab Kak, untuk yang masuk ke babak semifinal itu kami mengambil masing-masing 1 dari setiap rayon dengan nilai yang tertinggi dan kemudian 15 peserta dari seluruh rayon. Maka dari itu nanti ada 20 peserta yang masuk ke babak semifinal. Seperti itu. Maksudnya 1 orang dari 1 rayon itu misalkan rayon Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, itu jadi dari peserta yang berasal dari situ cuma diambil 1 Kak, untuk yang masuk ke semifinal? Izin menambahi ya Ibu. Jadi untuk kan rayon tadi ada 5. Jadi kita ambil masing-masing dari rayon itu kita pilih 1 orang terlebih dahulu yang nilainya paling tinggi. Setelah itu kita kumpulkan lagi yang dari seluruh rayon selain yang tadi sudah kepilih. Nah, setelah itu dari seluruh rayon tadi kita ambil lagi 15. Seperti itu, Ibu. Biar adil. Kalau ternyata banyak kota yang tadi loh, Neng. Ternyata di seluruh rayon banyak kota semua yang peringkat 6 sampai 15, ya kenapa harus ngambil daerah? Ya kenapa harus dipilih salah satu itu pertanyaan. Nah, yang paling tinggi biar ada perwakilan daerah. Misal Bandar Lampung 1 sampai 15-nya nomor 1 semua, masuk semua di Kota Bandar Lampung. Peringkat 21-nya secara umum, tapi peringkat 1-nya daerah, kan rugi. Peringkat daerahnya nggak masuk. Boleh Atau dia peringkat 21. Iya, gitu. Dia peringkat 21, tapi di rayonnya dia peringkat 1. Izin untuk Kak Hasbi Sainur Paling nggak ada boleh 1 orang di-mute. lah. Walaupun dia sebenarnya skornya nomor 19, nomor 20. Izin Kak untuk Kak Hasbi Sainur boleh di-mute. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Iya, Mbak, mau nanya. Mungkin tadi saya sempat kelewat dikit ya karena saya tadi di jalan. Itu untuk jenjang SD itu kan biasanya kelas 1 dengan 2, 3 dengan 4 gitu ya. Nah, kalau yang sekarang ini jenjang SD soalnya sama semua atau gimana ya? Sebenarnya izin menjawab Kak, untuk jenjang SD itu soalnya sama semua Kak, dari kelas 1 sampai peserta dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sama soalnya. Karena kita tidak ada level-level. Seperti itu. Permisi Kak, izin bertanya.
Baik, Iya. silakan Ibu. Mohon maaf Kak, ini tadi kan agak terlewat karena tadi memang sinyalnya susah, jadi masuknya agak telat. Ini mau bertanya, jadi kan nanti untuk jenjang SD itu, apa namanya, kita masuk ke Zoom dulu, anak-anak masuk ke Zoom gitu ya Bu ya? Terus nanti soal itu diletakkan di layar Zoom, lalu nanti apakah ada Zoom yang dari HP kayak gitu Kak, dari belakang atau dari samping gitu untuk memantau sekitar? Izin menjawab, Ya, menjelaskan kembali, Kak. Jadi nanti kan itu ada 2 device. Satu iya. device yaitu laptop itu untuk mengakses Google Classroom-nya. Nah, Oh, satu jadi device Google Classroom ya Kak? Iya, betul. Untuk membuka soal penyisiannya, Kak. Nah, Iya. terus satu device yaitu HP-nya itu digunakan untuk join Zoom-nya. Nah, kemudian pas sebelum mulai babak penyisihan, HP itu diletakkan di daerah atau sudut-sudut yang dapat menjangkau keadaan sekitar, sehingga panitia dapat memastikan bahwa kondisi sekitar itu aman dan minim untuk terjadinya kecurangan, seperti itu. Oh, iya. Dan suaranya itu tidak boleh di-mute gitu ya Kak ya? Jadi nanti misal Betul. Jadi anak yang peserta, betul Kak. anak yang kesulitan terus pendampingnya bantu itu yang penting suara tetap hidup dan kamera harus tetap on gitu ya Kak? Betul, betul sekali Kak. Ya, karena kan anak SD kan kadang belum terlalu paham penggunaan itu. Jadi nanti kalau mereka kebingungan, yang penting suaranya tidak boleh dimatikan. Ya, terus nanti untuk soal tadi kan 15 soal pilihan ganda dan 10 soal uraian. Gitu. Jadi nanti menjawabnya itu gimana Kak di kertas, pilihan ganda cukup ditulis ABC, terus yang uraian harus dengan cara gitu Kak. Lalu nanti di kertas itu difoto terus dikirim atau gimana? Maaf Kakak tadi soalnya sinyalnya susah waktu Kakak jelasin yang pertama. Sebelumnya izin menjawab ya Kak. Untuk mekanisme jawab soalnya itu peserta menjawab Ya. soal itu menggunakan kertas HVS. Kemudian untuk pilihan ganda, yang ada pilihan gandanya yaitu tingkat SD dan SMP itu menjawabnya hanya abjadnya saja Kak. Misalnya nomor 1 itu jawabannya A. Nah, hanya ditulis A. Nomor 2 B, B seperti itu sampai selesai. Nah, untuk isian singkat maupun uraian itu dijawab menggunakan cara-caranya juga. Seperti itu Kak. Iya. Terus itu nanti difoto langsung dikirim ke Google Classmeet-nya lagi gitu ya Kak? Betul Difoto Kak, atau makanya di-scan? di-scan, dijadikan PDF, kemudian dikumpul ke Google Classroom lewat HP, Kak. Jadi peserta diharapkan login Google Classroom itu dari laptop maupun dari HP-nya tersebut. Oh iya. Tapi maaf Kak, tapi nanti kan biasanya seperti itu kan anak-anak SD kan nggak bisa. Jadi nanti tetap mendampingnya boleh kan ikut bantu menyekankan dan mengirimkan jawaban. Iya, boleh, Kak. Asal tidak boleh off cam maupun di mute. Oh iya. Baik-baik. Jadi nanti di kertas HVS-nya harus dikasih nama lengkap dan asal sekolah atau gimana Kak? Itu nanti ketentuannya ada di bukletnya yang Kak dapat dibaca Oh, sudah disediakan oleh panitia. ya, baik-baik. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Baik, untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Bagi peserta yang ingin bertanya, nanti boleh langsung bertanya di grup saja. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Yunda Novita dan Yunda Tika atas apa yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Fahrijal. Kepadanya disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala. Kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama kepercayaan masing-masing. Di sini izinkanlah saya memandu secara Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Dan hari ini ya Allah, kami berkumpul di Zoom ini memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami bubar dan melanjutkan kegiatan masing-masing. Sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rijal. Semoga doa yang dipanjatkan bersama-sama tadi senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum menutup acara ini, dimohon kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman agar on cam untuk memasuki sesi dokumentasi.